Kalian pernah tidak dengar kisah cinta antara seorang wanita biasa dengan seorang pria berseragam TNI? Mungkin kamu bukan cuma dengar, tapi mungkin kamu sendiri pernah merasakan hal itu. Apalagi kalau prianya itu sampai sudah kenal kalian punya orang tua lebih dekat, terus bertunangan. Tapi tiba-tiba hubungan kalian itu tidak diketahui sama orang tua si pria. Dan malangnya lagi, si pria itu dijodohkan dengan wanita pilihan kedua orang tuanya. Oh my god, sakit banget kawan, sakit. Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Yani di catatan Yani yang selalu penuh dengan inspirasi-inspirasi yang terpenting, terjelas, tapi terapa-apa sudah. Buat kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah untuk mendukung channel ini menuju 1 juta subscriber dan 1 juta viewers. Amin. Nah, kenapa di awal cerita tadi saya bicara soal kisah cinta? Karena saya mau review sesuatu untuk kalian, teman-teman. Nah, buku ini bercerita tentang kisah cinta seorang wanita biasa dan seorang pria brimo. Karya Ajimaode Farahling. Judulnya itu Sinar Cinta Prawira. Teman-teman kalian bisa lihat ini bagus sekali, menarik sekali, dia punya sampul. Sampul depan sangat menarik ya. Gila. Sampul belakang ya seperti yang bisa kalian lihat ini polos-polos saja. Kemudian mungkin karena kisah cinta jadi didesain warnanya itu pink, tapi pinknya tidak norak, pinknya enak sekali dipandang mata. Kemudian karena bercampur mungkin dengan warna hitam jadi asik ya. Dan buku ini juga terdiri dari 222 halaman teman-teman. Kemudian daftar isinya ini ada part dari bagian-bagian dari cerita ini. Nah, kisah cinta antara Prawira dan Sinar itu dimulai saat Sinar waktu itu diminta oleh si Ica, yaitu kakaknya Prawira, untuk nginap di rumahnya Buningsi. Buningsi ini adalah mama dari Prawira. Nah, waktu itu kan Prawira ingin pulang dulu karena dengar berita mau dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan wanita bernama Dania. Dania ini adalah cinta pertama Prawira dulu waktu di SMA, tetapi si Dania ini karena ya kalau bisa dibilang sih dia matre, makanya waktu itu dia belum memilih Prawira karena ya Prawira tidak ada apa-apanya lah dengan dia punya yang lainnya. Singkat cerita pertemuan antara Sinar dan Prawira itu berlanjut sampai suatu hari Prawira mengajak Sinar ke rumahnya Sinar di desa. Sampai di sana orang tuanya kaget. Apa yang dilakukan Prawira? Prawira langsung melamar Sinar kepada kedua orang tuanya Sinar. Dan itu teman-teman tanpa sepengetahuan orang tuanya Prawira. Jadi itu Prawira buat itu sesuka hatinya lah. Nah, Sinar juga kaget sebenarnya. Tapi ya sudah diterima saja. Kemudian mereka bertunangan dan memakai cincin tunangan. Tetapi dalam perjalanan pulang saat ke kota, Prawira mengatakan bahwa bagaimana kalau cincin ini saya buka dulu? Karena orang tuanya saya kan belum tahu kalau kita berdua bertunangan. Jadi cincinnya saya buka dulu. Kalau kau mau pakai tidak apa-apa, aku pakai saja. Langsung si Sinar juga ya, karena anaknya lugu, dia terima-terima saja. Nah, sampai di rumah 2 hari kemudian terjadilah pertunangan antara Prawira dan Dania. Dan di situ Sinar mulai merasakan ya api-api cemburu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena orang tua dari Prawira tidak tahu bahwa mereka dua punya hubungan. Saat pertunangan itu, Prawira tidak memikirkan perasaannya Sinar sama sekali dan dia langsung terima Dania begitu saja. Dia terima Dania sebagai tunangannya, sedangkan dia sudah bertunangan duluan dengan si Sinar. Sinar menangis dan berdoa. Nah, disitulah saat Sinar berdoa, suaranya Sinar itu dia kencangkan sedikit. Kemudian pintu kamarnya terbuka. Jadi kakaknya si Prawira yang namanya Ica itu mendengar doa dari si Sinar. Nah, menurut saya mulai ada pergesekan dan ketahuan hubungannya Sinar dan Prawira itu di halaman 112. Saat itu Sinar diminta oleh Dania untuk membuatkan teh untuk si Dania. Sedangkan kakaknya Prawira ini si Ica itu jengkel. Kenapa kau tidak bisa buat sendiri? Kau teh harus kau suruh-suruh orang lagi. Sedangkan Sinar itu bukan pembantu di rumah ini. Sinar itu adalah kerabat.
Dia hanya diminta untuk membantu-bantu Ibu Ningsih selama Prawira masih di sini. Nah, itu katanya si Ica. Dan Dania tidak terima. Dari situlah, karena Ica ini dia mengetahui hubungan antara si Prawira dan Sinar. Orang mana yang tidak emosi, coy? Dania itu masih orang lain kalau dibilang. Dia belum jadi calon menantu di rumah, dia belum jadi menantu di rumah situ dan masih menjadi calon. Tetapi dia sudah bertingkah laku seperti seorang yang sudah tinggal lama di situ. Ica langsung jengkel dan Ica mulai mengatakan yang sejujurnya. Dan itulah puncaknya di mana Sinar diusir dari rumahnya Bu Ningsih. Dan yang mengusirnya sendiri itu bukan orang lain. Teman-teman, kalian tahu siapa? Prawira sendiri. Prawira yang ajak tunangan, Prawira yang jatuh cinta duluan, tapi Prawira yang mengusir duluan Sinar dari rumahnya Bu Ningsih. Aduh, sakit hati tidak si Sinar itu. Kemudian setelah Sinar diusir dari rumahnya Bu Ningsih, Sinar kembali pulang ke desanya dan memberitahukan kepada ibunya bahwa kisah cinta antara Sinar dan Prawira telah selesai karena Prawira telah akan bertunangan dengan Dania. Ibunya si Sinar yang mendengar hal itu, dan ibunya itu kan sudah tua, jadi saat mendengar begitu kalian bisa bayangkan teman-teman, ibunya sangat terpukul karena satu desa sudah tahu bahwa Sinar itu bertunangan dengan Prawira. Tapi faktanya malah si Prawira akan bertunangan dengan Dania. Ibunya terpukul dan beberapa hari kemudian mungkin karena kepikiran, ibunya meninggal. Saat itu sangat terpuruk bagi Sinar dan adiknya. Saat ibunya meninggal, Sinar kemudian memutuskan untuk keluar dari desa itu dan menghidupi dirinya sendiri dan adiknya. Kita bisa ambil hikmah teman-teman dari kejadiannya si Sinar diusir ini. Bahwa saat seseorang diusir tetapi tidak melupakan pendidikannya, luar biasa dalam cerita ini, walaupun tidak dijelaskan bahwa setelah keluar dari desa itu Sinar langsung melanjutkan kuliahnya, tetapi dalam cerita Sinar Cinta Prawira ini karangan Mbak Ajima Ode Farakli, Sinar menjadi seorang anggota DPR. Wow, itu seorang wanita yang mandiri dan menghidupi adiknya sendiri itu menjadi seorang anggota DPR itu luar biasa teman-teman. Semangatnya Sinar untuk berkarir itu harus dicontohi teman-teman. Nah, singkat cerita, Prawira tidak jadi nikah dengan Dania. Kenapa? Karena kakaknya si Prawira, Ica, itu terus menasehati dan memberi masukan kepada si Prawira. Ica mengatakan bahwa kamu yakin akan menikahi seorang wanita yang kelakuannya seperti itu? Nah, dari situlah Prawira mulai berpikir dan membatalkan pertunangannya. Kalian tahu kan, orang membatalkan pertunangan itu, orang tua Prawira malu dan orang tua Dania pun malu. Marah besar orang tuanya Prawira. Tetapi dalam kemarahan itu Prawira mulai menjelaskan bahwa kenapa dia membatalkan pertunangannya itu karena pertama, karena Prawira sudah bertunangan terlebih dahulu dengan Sinar. Yang kedua, karena Prawira masih mencintai Sinar. Orang tua dari Prawira pun langsung menerima alasan dari Prawira membatalkan pertunangannya dengan si Dania. Dan orang tuanya mensupport Prawira untuk mencari kembali Sinar. Saat Prawira pergi mencari Sinar dan adiknya, memang Sinar bertemu dengan Prawira. Tetapi tidak segampang itu. Walaupun si Prawira berusaha menjelaskan kepada Sinar tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan dia lakukan sekarang untuk memperbaiki hubungannya dengan Sinar, tapi Sinar tidak terima teman-teman. Bagaimana orang mau terima? Kau yang lamar, kau yang suka, tapi kau yang pergi kasih putus hubungan untuk wanita lain. Sakit katra. Itu kenapa Sinar sangat sakit hati teman-teman. Makanya dia tidak mau sedikit pun untuk melihat Prawira. Namun suatu hari Prawira dan Sinar itu dipertemukan secara tidak sengaja di rumah temannya Sinar, dan saat itulah kesempatan Prawira untuk menjelaskan semua yang terjadi dari saat Sinar diusir dari rumahnya Bu Ningsih hingga kenapa sampai Prawira bisa berada di dekatnya Sinar saat ini walaupun mereka tidak saling berbicara. Dari situ Sinar mulai menangis dan hatinya luluh dan menerima kembali Prawira. Dari buku cerita berjudul Sinar Cinta Prawira,
karya Mbak Aji Maude Faragling ini ada beberapa poin yang saya suka. Yang pertama itu spasinya sangat-sangat asik untuk dilihat karena tidak membuat mata capek atau lelah. Karena kalian tahu kan teman-teman, ada buku itu yang kayak buat malas untuk dibaca karena spasinya juga, kemudian gaya penulisannya juga. Karena saya seorang pembaca biasa dan menurut saya ini sangat menarik untuk dibaca. Yang kedua saya suka karena sampulnya juga menarik. Dan yang ketiga itu ceritanya tidak membosankan teman-teman. Walaupun awalnya sebenarnya saya bisa tebak bahwa Prawira akan bersatu dengan Sinar, tapi di tengah perjalanan baca buku cerita ini, saya menduga-duga bahwa, aduh, berarti Sinar dengan Prawira ini tidak bisa bersama. Apalagi saat Sinar sudah menjadi seorang anggota DPR, dan sifatnya yang begitu dingin kepada Prawira, walaupun mereka satu mobil, tapi ternyata saya tidak bisa tebak, dan akhirnya mereka dua bersatu. Ya, sangat menarik teman-teman. Oke teman-teman, sekian review buku Sinar Cinta Prawira karya Mbak Aji Maude Faragling, dan kalian juga bisa kepoin FB dari Mbak Aji Maude Faragling. Ini dia FB-nya. Itu dia FB dari Mbak Aji Maude Faragling. Kalian bisa cari tahu tentang bukunya dan mungkin bisa tanya-tanya tentang buku-buku cerita berlatar tentara. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Bila perlu, kalau bisa kamu tolong share ke. Terima kasih. See you, bye-bye.